Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rum, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 2.2 yaitu tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pada koneksi antar materi ada dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pada pertanyaan pertama, seorang guru harus mempelajari 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, 2 manajemen diri, 3 kesadaran sosial, 4 keterampilan relasi, 5 keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mempelajari 5 KSE atau kompetensi sosial, guru akan mendapatkan peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pada pembelajaran sosial dan emosional, lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga terciptanya budaya positif namun tetap menantang dan relevan dengan muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional memastikan pendekatan individual yang inklusif yang mampu mengoptimalkan potensi setiap siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Dan pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, terutama bagi murid dan bagi rekan sejawat. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanya berkaitan dengan pengembangan karakter siswa, sehingga fokus utama saya adalah pada aspek akademis atau nilai semata. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan guru. Pertanyaan kedua tentang hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menerapkan teknik stop, take a breath, observer, dan proses atau dengan teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik,
penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, terutama bagi murid, yaitu memberikan pengajaran yang eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum, yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif. Berikutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Bagi rekan sejawat, akan melakukan kegiatan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Belajar, berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.